Saat ini proses peralihan sertifikat tanah konvensional ke digital telah mencapai 24% dari total 124 juta sertifikat tanah yang ada di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menargetkan transformasi ini dapat selesai dalam 5 tahun ke depan atau paling lambat pada tahun 2030. Masyarakat diimbau untuk segera melakukan proses digitalisasi sertifikat tanah mereka, terutama bagi sertifikat yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dokumen kepemilikan tanah dari risiko kehilangan, pemalsuan, atau kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Yang awal sih 3 sampai 4 menit. Digitalisasi itu adalah dalam rangka untuk memproteksi sertifikatnya. Buktinya kemarin kalau ada banjir, kalau sertifikatnya kemudian tenggelam, gimana? Dengan adanya digital kan aman jadinya. Itu contohnya gitu loh. Jadi dengan digital ini justru lebih aman. Ya kan? Kalau ada orang yang anti terhadap digitalisasi, itu anti transformasi. Kenapa? Ingin kembali tetap Indonesia seperti jadul kayak dulu. Kalau jadul masih manual, gampang diakalin. Ya kan, kayak kamu dulu waktu mau daftar ke rumah sakit, ketika masih jadul kan pakai orang dalam cepet. Dengan adanya digitalisasi kan nggak mungkin. Siapa yang mengakses duluan dia cepet. Tapi ada nggak langkah perkuatan untuk menolak cyber attack? Semua sistem pasti ada. Semua sistem sudah ada firewall, sistemnya ada temboknya. Semua sistem IT yang dibangun pasti sudah ada unsur security-nya. Termasuk adalah terhadap cyber attack-nya udah pasti ada. Tapi saya nggak bisa cerita soal itu karena masing-masing kan kita nggak boleh menceritakan apa yang ada dalam kita karena apa? Takut nanti orang lain malah menyerang kalau soal itu. Penegasan aja Pak, mungkin sertifikat yang belum disita tidak akan disita oleh negara? Tidak akan disita, tapi kita anjurkan untuk segera melakukan proses transformasi dari analog ke digital. Terutama sertifikat yang terbit dari tahun 1961 sampai 97. Kenapa? Sertifikat itu masih manual sekali, tidak ada peta kadastralnya. Yang ada hanya gambar tanahnya miring itu di belakangnya itu kan. Tapi nggak ada alamatnya di mana. Itu kalau di kawasan Jabodetabek rentan diambil orang dan kemudian tumpang tindih. Nah, kenapa di Jabodetabek ini tanah ini kenapa begitu? Karena tanah itu sangat tergantung dengan riwayat tanah. Orang tua-tua situ yang tahu riwayat tanah. Nah, kebetulan di Jabodetabek ini tetua-tetua yang asli orang situ udah pada minggir. Dia kan ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bogor, ada yang kemana kayak gitu. Yang datang adalah orang pendatang. Dia nggak ngerti riwayat tanahnya itu. Beda kalau di kampung, di Kudus misalnya kampung saya. Sampai sekarang kita tahu riwayat tanah itu dulu punya kakek saya di sana, sebelah sana tahu. Kalau di sini orang ngeklaim kayak gitu udah ditumpakin orang Batak lah, orang Minang lah, orang ini, orang itu lah. Udah pada nggak tahu gitu. Target elektronifikasi ini berapa? Sekarang baru 24%. Kita targetkan tahun ini kalau bisa 50%. Sehingga dalam waktu 5 tahun ini kalau bisa semua sudah transformasi ke dalam digital. Kalau bisa. Kalau yang baru udah pasti digital. Ini yang lama yang belum. Karena kan orang ngurus sertifikat kan sama kayak orang ngurus surat nikah kan. Hanya butuh setahun sekali, seumur hidup sekali dia. 24% dari berapa itu Pak? 24% dari 124 juta. Tidak. Nusron Wahid menegaskan bahwa tidak akan ada penyitaan tanah bagi masyarakat yang belum melakukan digitalisasi sertifikat. Namun, ia mendorong masyarakat untuk segera berpartisipasi dalam program ini demi kemudahan administrasi dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Melalui proses digitalisasi sertifikat tanah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko sengketa tanah, mempercepat pelayanan pertanahan, serta menjadikan sistem pertanahan di Indonesia lebih modern dan transparan.
الله أكبر الله أكبر على المنبر فلا يتكلم أحدكم Nanti kita Iya, Abi mau ada agenda apa? Agenda apa? Halal bihalal. Ya. Yang awal sih kira-kira 3 sampai 4 menit. Ada ya.